semuanya, kenalkan nama saya Gerald Timothy Haryanto. Halo semua, saya Nabila Kairnisa. Halo semuanya, aku Felicia Alma. Halo semuanya, aku Airin Aulia Rabani. Halo semuanya, nama aku Rosnantia Situmorang. Halo semuanya, aku Britna Safira. Oke, nah jadi dalam video kali ini akan terbagi oleh 3 sesi loh. Nah, sesi pertama itu adalah sesi penjelasan terkait materi ekoenzim. Dan sesi selanjutnya yaitu adalah akan ditunjukkan nih pembuatan dari ekoenzim itu sendiri. Nah, untuk sesi terakhir akan diisi oleh kesimpulan. Nah, pasti teman-teman pada penasaran dong, siapa sih yang membuat atau memprakarsai ekoenzim? Nah, apa aja sih kelebihan dan kekurangan ekoenzim sendiri, dan juga manfaat ekoenzim bagi lingkungan sekitar kita apa sih? Dan juga apakah membuat ekoenzim itu sulit? Nah, pasti teman-teman pada penasaran dong. Oleh karena itu, ikutin terus ya videonya. Ada buaya di atas kayu. Kalau kamu cari yang segar. Weh, fokus weh. Aku bakal ngasih tahu ke teman-teman semua pengertian dari ekoenzim sendiri. Nah, ekoenzim itu merupakan larutan atau cairan multifungsi yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari campuran sisa sampah organik seperti buah-buahan dan sayuran, gula merah, tebu, dan air. Nah, teman-teman, bisa kita ketahui ternyata ekoenzim sendiri itu sudah melalui perjalanan yang panjang banget. Nah, oleh karena itu kita berfokus ya dengan salah satu tokoh penemu ekoenzim sendiri, yaitu Dr. Rosukon Pompanvong, atau biasa kita panggil dengan Dr. Ros. Nah, jadi Dr. Ros ini adalah salah satu pendiri Asosiasi Pertanian Organik, yaitu Health Farm, dan juga dia itu berfokus juga pada pengobatan tradisional dan alternatif. Nah, jadi Dr. Ros ini menemukan ekoenzim setelah dia melakukan berbagai macam penelitian selama, tau nggak berapa? Lebih dari 30 tahun lamanya. Wow, lama banget ya. Nah, karena keunggulan dan manfaat dari ekoenzim sendiri, ia mendapatkan penghargaan dari FAO pada tanggal 16 Oktober pada tahun 2003. Keren banget ya. Nah, karena keunggulan ekoenzim sendiri itu tuh banyak banget mengundang penemu-penemu, dokter, profesor yang ingin berguru nih sama Dr. Ros ini. Salah satunya adalah Dr. John Owen pada tahun 2006. Dia berguru banget sama Dr. Ros, dan akhirnya ia menyebarluaskan manfaat, kinerja, dan juga keunggulan dari ekoenzim sendiri ini ke seluruh penjuru dunia, terutama di area Asia dan negerinya sendiri, yaitu Malaysia. Nah, karena berkat jasa dari Dr. John Owen ini, penduduk Malaysia ini mulai percaya banget sama yang namanya ekoenzim. Misalnya penduduk di sana, di Highland Malaysia, mereka tuh udah mulai nih pakai ekoenzim di pertanian mereka, di perkebunan mereka, dan juga mereka udah menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan pada sekolah dasar aja, pada tingkat sekolah dasar, murid-murid atau siswanya itu udah disuruh untuk membuat ekoenzim loh. Wah, ternyata gede banget ya jasa dari ekoenzim itu sendiri. Kita berdua di sini akan menjelaskan Keunggulan dan kekurangan ekoenzim. Nah, sebenarnya keunggulan ekoenzim itu ada apa aja sih? Nah, keunggulan ekoenzim itu ada 6. Yang pertama, mengurangi limbah sampah makanan. Limbah sampah makanan itu berkontribusi dalam emisi gas rumah kaca. Jadi dengan membuat ekoenzim dari sampah limbah makanan itu dapat mengurangi emisi gas rumah kaca loh. Yang kedua ada mengurangi penggunaan bahan kimia. Nah, ekoenzim ini bersifat netral dan dapat bersirkulasi dari bahan kimia. Ekoenzim mudah terurai sehingga tidak membahayakan bagi manusia dan lingkungan. Yang ketiga adalah mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan sendiri artinya berfokus pada alam dan membiasakan diri untuk memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbarui. Yang keempat, mengurangi polusi yang berdampak bagi pemanasan global. Jadi kalian tahu nggak sih, gas metana yang dikeluarkan dari sampah yang kalian buang itu dapat merangkap 21 kali lebih banyak panas dari CO2. Jadi dapat mengurangi polusi dari dampak pemanasan global. Yang kelima, praktis digunakan di mana saja.
ekoenzim itu sebenarnya fleksibel banget loh. Dia bisa digunakan jadi cairan pembersih, pupuk alami, bahkan bisa jadi bantal buat ngurangin tungai-tungai yang ada di kasur kalian loh. Yang keenam, keren banget nih, tidak ada masa kadaluarsanya. Jadi ekoenzim ini semakin lama disimpan itu bakal semakin banyak keunggulan dan manfaat yang bakal dikeluarin dari ekoenzim itu sendiri. Nah selanjutnya kekurangannya bakal dijelaskan oleh Nabila. Nah, tadi kan udah disebutin tuh keunggulannya sama teman aku. Nah, sekarang tuh aku bakal nyebutin kekurangannya. BTW tadi keunggulannya tuh banyak banget kan, ada 6. Kalau kekurangannya itu cuma ada 4, guys. Yang pertama itu, dia bisa bikin tanaman mati kalau kadar asamnya itu 100%. Makanya kalau kalian gak mau tanaman kalian mati tuh jangan dipakai 100% ya, guys. Kadar asamnya kalian bisa pakai 30-50% aja. Nah, untuk yang kedua itu dia tuh cuma bisa dipakai sama sampah organik pembuatannya. Dia tuh nggak bisa kalau pakai selain sampah organik, jadi tuh dia cuma bisa pakai sampah-sampah dapur. Jadi kalau kayak kaleng, plastik itu tidak bisa buat dijadiin ekoenzim. Nah untuk yang ketiga itu pembuatannya sangat lama. Jadi tuh paling sebentar itu cuma 3 bulan, guys. Jadi kalau semakin didiemin, semakin lama itu semakin bagus. Kalau yang keempat itu dia tuh menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, kalian tau lah kalau sampah yang didiemin itu bakal menjadi bau-bau yang menyengat gitu. Oke? Nah, udah dijelasin kan keunggulan dan kekurangan dari ekoenzim ini. Lalu, apa sih manfaat dari ekoenzim ini? Berikut manfaatnya. Yang pertama, sebagai penyaring udara. Kita bisa menyaring udara dengan menyemprotkan cairan ekoenzim ke udara. Ekoenzim akan menangkap gas metana di udara sehingga udara menjadi bersih. Yang kedua, filter air. Dengan menuangkan cairan ekoenzim ke daerah perairan seperti sungai, danau, atau laut dapat mensterilkan air. Ketiga, pupuk alami. Kita bisa membuat pupuk alami dengan mencampurkan cairan ekoenzim dengan tanah yang akan ditanam. 4. Menurunkan efek rumah kaca. Cairan ekoenzim dapat menangkap panas di udara sehingga menurunkan efek rumah kaca. 5. Pestisida alami. Ekoenzim dapat berfungsi sebagai pestisida jika disemprotkan ke tanaman. Yang keenam, mengusir hama. Kita dapat mengusir hama dengan meletakkan cairan ekoenzim di sekitar tanaman. Oke teman-teman, di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari Alma yang tadi tentang beberapa manfaat lainnya dari ekoenzim. Jadi selanjutnya yaitu manfaatnya untuk mengurangi polusi. Mirip-mirip sama manfaat tadi dari pengusir hama, yaitu cairan si ekoenzimnya itu langsung kita semprotkan ke udara yang fungsinya itu untuk membersihkan udara serta menetralisir polusi udara termasuk meminimalisir penyebaran virus. Terus selanjutnya sebagai obat luka kulit seperti kudis atau borok. Itu tuh bisa kalian pakai langsung gitu si ekoenzimnya ke kulit yang luka. Terus abis itu bisa juga sebagai cairan pembersih serbaguna, contohnya sebagai pengganti pembersih lantai atau sabun cuci piring. Terus selanjutnya bisa juga untuk melancarkan genangan air atau pipa yang tersumbat. Dan yang terakhir dapat untuk mengurangi rambut yang rontok. Oke, sekian manfaat dari kita berdua. Terima kasih. Nah, yang pertama-tama adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama adalah toples 10 liter dan juga corong bila memakai media galon. Dan selanjutnya kita juga perlu spatula sebagai pengaduk, botol takar air, timbangan digital, pisau dapur, dan juga gunting sebagai pemotong. Nah, selanjutnya ke bagian bahan. Nah, jadi bahan yang kita perlukan yang pertama adalah 500 gram gula merah. Dan selanjutnya kita memerlukan 1,5 kg sampah dapur. Jadi yang pertama kita ambil airnya dulu ya gengs, sebanyak 5 liter. Kita gunakan toples wadah kita dengan botol takar sebagai pengukur takaran air nih. Nah, karena satu botol berisi 800 ml air, berarti frekuensi penuangan air akan terjadi sebanyak hampir 8 kali.
Nah, selanjutnya kita ukur dulu nih total kepingan gula merah hingga mencapai 500 gram. Setelah itu baru deh kita potong-potong gula merah menjadi potongan kecil dengan pisau dan gunting. Nah, tapi kenapa kita harus melakukan ini ya, gengs? Nah, jadi supaya gula merah yang nanti akan dituangkan dalam air dapat lebih mudah dan cepat melebur nih. 2, 3. Nah, jika semua gula merah itu telah terpotong, tinggal kita masukkan nih semuanya ke dalam air sambil diaduk-aduk dengan spatula. Tapi nih ya gengs, ada tips gitu nih dari kita supaya gula merahnya lebih cepat larut. Kita bisa nih tekan-tekan dan meremas potongan gula dalam air kayak gini. Pasti deh gulanya tuh akan cepat melebur. Tinggal kita masukkan deh sampah dapur ke dalam larutan gula. Tapi kira-kira sampah dapur apa aja yang harus dimasukkan? Nah, geng, sampah dapur harus ada saringannya sendiri loh. Kita harus memakai sampah dapur yang tidaklah berjamur, busuk, berulat, maupun memiliki lapisan kulit buah yang keras. Dan juga agar semua serat dapat terkumpul dengan rata, kita hancurkan buah menjadi kepingan yang lebih kecil. Lo pelan-pelan. Detik nggak? Stop. Wow, setelah semuanya selesai, tinggal kita tutup deh. Apa mau di sana aja? Dan tahap paling akhir kita letakkan toples ekoenzimnya yuk di tempat yang tersembunyi, jauh dari sinar matahari, WC, tong sampah, tempat pembakaran, dan bahan-bahan kimia. Nah, jadi di kegiatan kita pada kali ini, apa sih yang bisa teman-teman simpulkan? Yap, benar sekali teman-teman. Jadi kita harus tahu dan sadar bahwa alam di sekitar kita telah menyediakan dan telah memberikan banyak sekali hal-hal yang positif bagi kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa berbalas budi kepada alam sekitar kita dengan menjaga dan memanfaatkan segala hal yang telah alam berikan dengan cara yang positif dan dengan cara yang baik, supaya kita sebagai manusia bisa menjaga hubungan yang baik dengan alam sekitar kita.